Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan siang hari ini masih melanjutkan kitab Tauhid, di mana kita masuk pada bab ke 42, tidak rela bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan tauhid, di mana orang yang tidak rela dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia mengurangi kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyimpangan tauhid itu ada yang sifatnya masuk pada syirkul akbar, maknanya menghilangkan tauhid itu sendiri. Ada yang kedua sifatnya menghilangkan kesempurnaannya sehingga kurang tauhidnya. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang tidak menerima dengan sumpah padahal dia sudah bersumpah kepada Allah. Berarti dengan ketidakpuasan dia terhadap sumpah itu mencacati tauhidnya, minimalnya mengurangi tauhid seseorang. Karena kita tahu bahwa bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, innallaha kana fi qalbihi ajalla min an yahlifa bihi ahadun kadhiba. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia dalam hatinya itu lebih mulia dibandingkan dia bersumpah dengan sumpah dusta. Maknanya bahwa kalau kita mendengar ada orang yang bersumpah kepada Allah, berarti harus tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, dan kita menerima sumpahnya. Terlepas dia jujur ataupun dia dusta, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi urusan kita dengan dia adalah dengan sumpahnya. Karena dia sudah berani bersumpah atas nama Allah, berarti kita harus menerima sumpahnya. Walaupun nanti ada rincian yang disebutkan oleh para ulama kapan seseorang diterima sumpahnya, kapan seseorang ditolak sumpahnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluknya, seperti Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha, demi matahari, la uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan negeri Mekah, wal laili idza yaghsha, demi malam, dan sumpah-sumpah Allah lainnya dalam Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka kita tidak perlu mengomentarinya, karena itu semua adalah perbuatan Allah dan kita tidak dituntut bertanya akan perbuatan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yus'al amma yaf'al, la tus'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya tentang perbuatan Allah, tetapi Allah lah yang bertanya tentang perbuatan mereka.
Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu dalil tentang kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpahnya. Tetapi kalau makhluk yang bersumpah kepada selain Allah, maka ini ada dua hukum. Asalnya bersumpah kepada selain Allah itu syirik kecil. Karena biasanya orang yang bersumpah kepada selain Allah itu tidak ada dalam hatinya lebih mengagungkan sumpahnya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengkategorikan orang yang bersumpah kepada selain Allah itu dikategorikan syirik kecil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia bersumpah kepada selain Allah, kemudian dia lebih mengagungkan selain Allah itu di atas Allah, seperti bersumpah dengan wali fulan, dengan kuburan fulan. Kalau seandainya yang disumpahi selain Allah itu dalam hatinya lebih agung, lebih besar dibandingkan Allah, ini tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, terjerumus pada syirik besar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak menganggap bahwa yang dijadikan sumpahnya selain Allah itu lebih agung dibandingkan Allah, maka ini syirik kecil saja. Dan umumnya manusia seperti itu. Bersumpah kepada selain Allah itu biasanya tidak sampai mengagungkan sumpahnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menggolongkan bersumpah kepada selain Allah itu hanya syirik kecil saja. Baik, kita masuk pada babnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man halafa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallahi. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek-nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Dan barang siapa yang memberi sumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia rela atau menerima. Dan barang siapa yang tidak menerima sumpah tersebut, maka Allah berlepas diri dari dia. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa perkara yang disinggung. Yang pertama tentang larangan bersumpah kepada bapak-bapak atau nenek moyang yang ada pada kita. Dan hadis ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Lain dengan sabda Nabi SAW, jangan makan dengan tangan kiri. La ta'kul bishimali. Jangan makan dengan tangan kiri. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti harus makan dengan tangan kanan. Itu disebut mafhum mukhalafah. Tetapi kalimat la tahlifu bi abaikum ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan bersumpah kepada bapak moyang kalian. Berarti kalau ibu moyang kalian boleh, kan begitu kesannya. Atau bersumpah dengan yang lainnya, yang jelas jangan bersumpah dengan moyang selain Allah, mafhumnya boleh. Tentu tidak bisa dipahami seperti ini. Tidak bisa dipahami seperti mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena sudah jelas hadis Nabi SAW yang mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Ini Rasul hendak mencontohkan satu perkara yang tidak boleh diucapkan dalam sumpah dan tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah kepada Allah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama Allah, maka hendaklah dia bersumpah karena sebuah kejujuran. Karena banyak di masyarakat, Bu, bersumpah itu bukan untuk menguatkan sebuah kejujuran,
Tetapi kebanyakan di masyarakat itu justru bersumpah untuk menguatkan kedustaan. Makanya saking banyaknya orang yang bersumpah demi menguatkan kedustaan, makanya hukumannya berat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang, kata Rasul, tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, bahkan tidak akan dibersihkan pada hari kiamat, bahkan disediakan azab yang pedih pada hari kiamat. Salah satunya Rasul mengatakan, al-munafiq sil'atahu bihalifil kadhib. Orang yang ingin melariskan dagangannya dengan bersumpah-sumpah dusta. Kan banyak Bu di pasar itu ya, orang yang kemudian mereka bersumpah-sumpah dusta untuk melariskan dagangannya, seperti mengatakan ini barang ini bagus, demi Allah bagus, padahal jelek. Barang ini asli, demi Allah asli, padahal aspal. Atau dengan mengatakan bahwa ini dari sananya enggak dapat, kalau kamu membeli sekian belum ada untungnya, padahal sudah ada untungnya. Dia bersumpah-sumpah tuh di situ. Baik itu penjual ataupun pembeli. Umpamanya pembeli nih mau beli sesuatu, dia sumpah-sumpah, demi Allah aku baru nawar di sana aja nggak segitu harganya, padahal belum nawar dia, untuk ngedonkan penjual saja tuh. Jadi banyak tuh praktek-praktek sumpah di masyarakat, yang sumpah itu bukan untuk sebuah kejujuran tapi sebuah kedustaan, persis seperti iblis. Ketika dia datang menemui Adam dan Allah katakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah. Adam itu sudah tahu siapa iblis sebenarnya. Di mana iblis itu musuh dia. Yang kedua, Adam sudah tahu tidak boleh mendekat pohon larangan. Tetapi ketika iblis bersumpah atas nama Allah, enggak kepikir oleh Adam. Karena bagaimanapun Adam hidup di alam malaikat, hidup di sorga, tidak mungkin orang bersumpah atas nama Allah demi kedustaan, mustahil. Karena di zaman itu juga tidak ada yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan, baru iblis pertama kali yang melakukan seperti itu. Makanya Adam langsung yakin dengan iblis. Ketika iblis bersumpah dengan demi Allah, wahai Adam, tidaklah Allah melarang engkau dekat-dekat pohon larangan itu kecuali karena 2 perkara. Engkau akan jadi malaikat atau engkau akan kekal di sorga. Akhirnya kemudian iblis pun berhasil memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya Adam pun memakan buah larangan. Ya. Jadi model-model iblis ini berlaku hari ini. Dia tahu dia sedang berdusta, tapi kalau tidak dibumbui sumpah, maka nampak dustanya. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sebuah hal yang batil itu kalau ditampakkan 100% pasti ditolak orang. Sebuah kebatilan kalau ditampakkan kepada manusia 100% pasti ditolak orang. Tapi kebatilan itu kalau dicampur adukan dengan kebenaran pasti diterima orang, karena orang nyangka itu hak padahal batil, nampak baik padahal buruk. Ketika berdusta itu sebuah keburukan, sumpah itu sebuah keagungan, dicampur adukanlah antara keagungan dan kedustaan, sehingga banyak orang yang yakin bahwa dia tidak sedang berdusta. Masa berdusta pakai sumpah? Akhirnya kemudian banyak orang yang kemudian tertarik dengan dustanya karena tertutup dengan sumpahnya. Makanya demikian kejinya sumpah untuk sebuah kedustaan, sampai Rasulullah SAW mengatakan orang ini tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, bahkan disediakan azab yang pedih ketika seorang pedagang untuk melariskan dagangannya dia bersumpah-sumpah untuk sebuah kedustaan. Nauzubillah. Lah di sini Nabi SAW mengatakan kalau hendak bersumpah, man halafa billah, kalau hendak bersumpah kepada Allah, fal yasduq, hendaklah jujur.
Sebenarnya jujur tidak harus bersumpah, ya. Artinya tidak mesti dalam bab sumpah jujur itu dibawa kepada bab sumpah, tidak. Yang namanya jujur ataupun dusta dimanapun tempatnya, tidak mesti membawa sumpah. Karena yang namanya jujur pasti jujur, yang namanya dusta dia dusta. Tapi terkadang seseorang itu perlu menguatkan kejujurannya dengan sumpah. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau orang bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, itu masih jauh lebih baik dibandingkan bersumpah untuk sebuah kejujuran tetapi bersumpah kepada selain Allah. Ini pula kemudian disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau ibu bersumpah demi Lata dan Uzza, ibu jujur, ya, itu lebih jelek dibandingkan orang mengatakan demi Allah kemudian dia bersumpah untuk sebuah kedustaan. Kenapa? Karena kalau ibu jujur kemudian bersumpah kepada selain Allah, jatuhnya dosa syirik. Kalau ibu bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, jatuhnya dosa besar, masih di bawah kesyirikan. Maka yang benar adalah bersumpahlah kepada Allah untuk sebuah kejujuran. Jadi tidak main-main juga dalam sumpah. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, karena sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang sedikit-sedikit bersumpah haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh orang itu sedikit-sedikit bersumpah. Kenapa demikian? Karena sumpah itu sebuah keagungan, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa alasannya orang yang bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan masuk dalam kategori dosa besar? Ada 4 alasan. Pertama, dia sedang merendahkan sumpah. Sumpah itu sesuatu yang agung, jangan direndahkan karena menyebut-nyebut nama Allah di situ. Kemudian yang kedua, dia sedang berdusta. Dia tahu dia sedang berdusta. Yang ketiga, kalau konteksnya jual beli atau mungkin bersengketa harta, lahan, uang dan yang semacamnya, itu sama dengan mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang bersumpah untuk sebuah kedustaan, kata ulama, itu termasuk a'zamul aimani jurman, seberat-beratnya perbuatan dosa, karena seolah-olah melegalkan sebuah dusta dengan sebuah sumpah. Naudzubillah. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul mengatakan man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka jujurlah. Jadi sumpah itu untuk menguatkan kejujurannya. Wa man halafa lahu billahi falyarda. Dan orang kalau sudah bersumpah menyebut nama Allah, kita yang mendengar sumpahnya harus redha. Contoh, di zaman Nabi SAW ada 2 orang yang bersengketa, satu dari Hadramaut, satu dari kabilah Kindi. Satu dari kabilah yang berasal dari Hadramaut Yaman, yang satu dari kabilah Kindi. Sengketa lahan. Jadi orang yang dari Kindi ini, dia sudah memakai lahan itu lama, dia gunakan untuk bertani, bercocok tanam dan begitu seterusnya. Sudah lama dia bertani, bercocok tanam di tanah itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Hadramaut dan mengatakan, itu tanahku, kenapa kau tanam-tanam di tanahku, katanya. Ini tanah warisan bapakku, katanya. Akhirnya orang dari Kindi ini tak terima, ini tanahku, buktinya tanah ini di bawah kekuasaanku, aku yang nanam di sini, aku yang bercocok tanam di sini, ini bukan tanah, menginjak tanahku aja nggak pernah kamu. Akhirnya kemudian sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian Hadrami ini
laki-laki dari Hadraul Maut ini mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, orang ini sudah mengambil tanahku. Tanahku ini adalah warisan dari nenek moyangku." Kemudian Nabi SAW menatap orang yang dari Kindi dan mengatakan, "Betul apa yang dituduhkan si Hadram ini kepadamu?" Maka orang yang dari Kindi mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, ini tanah-tanah. Lihat, aku yang mengelola tanah ini. Bertahun-tahun aku bercocok tanam di sini, dan tanah ini ada pada tanganku. Gak mungkinlah milik dia kan itu." Akhirnya Rasul kemudian melirik orang dari Hadrami dan mengatakan, "Ada nggak kau bukti bahwa ini tanahmu? Mungkin surat sertifikat kah? Atau saksi? Atau apalah yang menjadikan bukti bahwa ini adalah tanahmu?" Maka orang dari Hadrami mengatakan, "Tidak ada wahai Rasul, aku tidak punya bukti, tapi yakin ini tanah bapakku," katanya. "Ini warisan bapakku." Akhirnya kata Nabi SAW, "Kalau engkau tidak punya bukti, siapkah kau bersumpah? Siap bersumpah bahwa itu tanah?" Maka kemudian orang yang mengolahan dari Kindi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu fajir." Orang itu orang jahat. Dia mau bersumpah 100 kali pun dia mau katanya. Nggak usahlah dibuat sumpah, dia orang jahat itu. Dia hendak mengambil tanahku saja. Tapi Rasul mengatakan, memang harus seperti itu. Begitulah hukum qadha. Hukum putusan dalam pengadilan. Akhirnya bersumpah. Kemudian kata Rasul, "Idzan falyahlib." Kalau gitu kau bersumpah. Akhirnya seorang hadirin bersumpah. Kemudian orang laki-laki ini kalah dalam persengketaan. Tapi di sini syahidnya Rasul hanya untuk meminta bersumpah kepada orang yang dari Hadrami ini tanpa menyebutkan kepada orang dari Kindi ini, "Kau harus redha dengan sumpahnya." Tidak. Ya, karena di sini orang ini tidak bawa bukti. Tetapi begitulah hukum pengadilan. Hukum pengadilan itu hanya melihat zahirnya. Makanya seorang hakim itu kalau hendak memutuskan sebuah perkara, terkadang seorang hakim itu ngomong sama orang-orang yang berperkara di hadapan hakim itu, "Bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keputusan itu ada pada kalian, bukan padaku. Aku ini hanya melaksanakan tugas saja." Hakikatnya sebenarnya orang yang datang ke hakim, orang yang bersengketa itu, hakim itu tidak memutuskan apa-apa sebenarnya. Yang memutuskan perkara itu sebenarnya orang yang berperkara. Kenapa demikian? Karena orang yang berperkara ini terkadang dia mendatangkan saksi palsu, saksi yang tidak jelas, saksi yang dibayar. Kemudian untuk memaksa hakim memutuskan perkara. Jadi hakim itu hanya dipaksa untuk memutuskan perkara. Hakikatnya memutuskan perkara itu sebenarnya bersengketa. Ketika kemudian dia mendatangkan saksi jahat gitu, kemudian hakim melihat zahirnya bukan melihat batinnya, akhirnya memutuskan dengan keterpaksaan karena melihat zahirnya. Berarti sebenarnya keputusan itu kembali kepada yang bersengketa. Kalau dia dusta berarti dia akan menanggung pertanggungjawaban dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar ya dia dapat pahala dan hakim juga dapat pahala. Karena seorang hakim itu kan yang melihat zahirnya saja. Bukan dia yang memutuskan. Hakim itu melihat dari persaksiannya saksi, dari bukti-bukti dan begitu seterusnya, kemudian diputuskan sebuah perkara. Makanya sering hakim mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian dusta." Karena hakim kan tidak tahu yang dalam, hakim itu tahu yang zahir saja. Makanya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada orang Ansor datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, orang Yahudi sudah membunuh seorang kaum muslimin dari Ansor." Kemudian Rasul memanggil orang Ansor dan orang Yahudi yang dituduh membunuh itu. Kemudian kata Rasul kepada orang Ansor, "Ada bukti bahwa dia membunuh orang Ansor ini?" Kata orang Ansor, "Tidak ada wahai Rasul, tapi aku yakin dia yang membunuhnya." Maka Rasul menatap kepada orang Yahudi, "Kau membunuh wahai Yahudi?" Kata Yahudi, "Aku tidak membunuh wahai Muhammad." Nah, kalau begitu saksikan 4 saksi, bersumpahlah kepada Allah, saksikan dengan datangkan 5 saksi dan bersumpahlah kepada Allah bahwa kalian tidak membunuh. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasul, itu Yahudi itu. Dia bisa saja bersumpah palsu tuh. Ngapain suruh-suruh sumpah? Yahudi pasti bohong." Kata Rasul, "Tidak. Dia harus bersumpah." Begitulah keputusan gitu ya. Tetapi masalah ridho ataupun tidak ridho itu kembali kepada kita. Karena begini, ya.
Di dalam hadis Nabi SAW ketika menghadapi sebuah perselisihan dan kita sebagai juru damainya, apa kata Nabi SAW? Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu ala nahwi ma asma. Sesungguhnya saya adalah manusia, kata Rasul, manusia biasa, dan kamu memperdebatkan perkara kalian di hadapanku. Boleh jadi salah seorang di antara kalian lebih fasih bicaranya daripada yang lainnya ketika menyampaikan argumen hujjah, dan saya menghukum berdasarkan yang saya dengar dari kalian. Karena terkadang kalau dalam persidangan, kalau orang punya uang banyak di zaman sekarang, dia bisa menyewa pengacara yang ahli-ahli, pakar-pakar ngomong tuh. Terkadang pengacara-pengacara ini kalau tidak bertakwa kepada Allah, dia bisa membalikkan fakta yang sebenarnya salah jadi benar. Ya. Tersangka akhirnya bebas gitu loh. Yang tidak tersangka jadi tersangka pula dia. Tetapi Nabi SAW mengatakan, saya kan hanya melihat dohir apa yang kalian sengketakan saja. Tetapi Rasul dalam hadis yang lain, kalau seandainya kalian berdusta, maka tempat duduk kalian alal jamrah, silahkan tempat duduk kalian di neraka. Ya, makanya kenapa kemudian Nabi SAW berusaha untuk menasihati para hakim. Kata Nabi SAW, al-qudatu salasatu, hakim itu ada 3 orang. Wahidun fil jannati wasnani fin nari, 1 hakim di sorga, 2 hakim di neraka. Fa ammal ladzi fil jannati farajulun arafal haq faqadha bihi. Adapun hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, dia putuskan di atas kebenaran. Wa rajulun arafal haq fajara fil hukmi fahuwa finnar. Ada hakim yang kedua, dia tahu kebenaran tapi dia memutuskan dengan kebatilan. Dan yang ketiga, wa rajulun qadha lin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Tapi yang ketiga, ada hakim yang jahil kebenaran, dia memutuskan dengan kebatilan. Memang dia jahil, tapi dia berani memutuskan. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada bab bahwa di sini Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang, umpamanya ini ibunya, contoh nih yang mudah nih, ibu ini nyuci mobil, umpamanya nyuci mobil ya, atau nyuci motor. Ibu lupa gitu ya, di jok motor itu ada dompet, atau di mobil itu ada dompet. Kemudian dicuci, ya. Setelah dicuci, kemudian ibu bawa sampai di rumah, rupanya dompetnya hilang. Kemudian dompet di motor juga, di jok motor sudah nggak ada. Otomatis ibu akan terpikir yang mengambil siapa? Yang nyuci mobil, kan begitu. Terpikir pasti ke situ nih. Ini pasti tukang cuci mobil nih. Bergegaslah ibu dari rumah bawa motor itu ke tempat cucian motor. Kemudian ibu nanyakan, maaf bang, mas, tadi saya waktu nyuci motor ini, di balik jok ini ada dompet saya lupa ambil. Kok habis cuci kok hilang? Tiba-tiba kemudian tukang cuci mobil ini atau cuci motor ini berkilah, enggak lah, enggak ada apa-apa kok, mungkin ibu lupa naruh di mana, mungkin tidak ada di jok. Ibu bersumpah-sumpah, demi Allah enggak di sini, kata ibu tuh. Ibu apa yang harus saya lakukan ibu? Ibu kan menuduh, sementara tukang cuci pihak tertuduh. Ibu ya, kalau seandainya orang yang nyuci tetap saja tidak mau mengaku, maka ibu minta sumpahnya saja. Ya, sumpah kau tidak mengambil. Ketika dia mengatakan demi Allah aku tidak mengambil, Bu, maka ibu tidak ada lagi jalan kecuali harus menerima sumpahnya. Walaupun sebenarnya dia mengambil umpamanya, tapi kan tidak ada bukti. Mungkin karena pandainya tukang cuci ini menyembunyikan di mana sehingga susah untuk dibongkar. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Bu, kita harus yakin dengan sumpahnya, bukan dilihat orangnya. Ketika dia mengatakan demi Allah aku tidak mengambil, pulang Bu, pulang. Sudahlah, ikhlaskan saja.
Kecuali nanti kalau berapa hari terbukti lagi, lain lagi. Ya, tapi ketika itu dia sudah bersumpah, sudah digeledah sana sini nggak ketemu, maka dengan mengambil sumpah itu ibu harus redho. Kenapa? Sebab kalau ibu tidak redho, dia sudah sumpah tuh, sumpah nama Allah, berarti akidah ibu bermasalah. Disinilah bab orang yang tidak puas dengan bersumpah atas nama Allah mengurangi nilai tauhid. Jadi kita berpegang kepada sumpahnya, bukan kepada orangnya. Karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Harus gimana lagi? Ya kita terima. Kita terima dia bersumpah atas nama Allah, ya sudahlah. Yakin bahwa Anda tidak mengambilnya. Selesai. Ibu pulang. Ya. Karena ibu sudah berusaha mencari sana sini, cari sana, geledah sana, nggak ada gitu ya kan? Ya, ketika dia sudah bersumpah selesai. Ya itu mungkin bukan rezeki ibu. Ibu bisa beri lagi dompetnya, ya kan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man halafa billahi falyasduq, wa man halafa lahu billahi falyardha." Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah dia menerima sumpah tersebut dengan ridha dan rela. Sebab kalau tidak, apa hadis Nabi? Falaisa minallah, maka dia akan berlepas diri dari Allah. Artinya bisa terjerumus kepada dosa besar orang yang bersumpah atas nama Allah, ibu masih nggak percaya juga gitu kan. Ya, tetapi dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, membagi menjadi 5. Kapan ibu menerima sumpah orang? Kapan ibu tidak menerima sumpah orang? Yang pertama, kalau ibu yakin bahwa yang bersumpah itu jujur, nggak ada keraguan, yang bersumpah ini jujur, maka ibu harus menerima sumpahnya. Umpamanya kembali ke contoh tadi yang mudah ya, jangan buat contoh baru. Ini tukang cuci motor ibu itu nampaklah zahirnya tetangga ibu, kemudian juga dia suka sholat 5 waktu, suka puasa gitu Bu ya. Ibu nyuci motor di tempat dia sudah mengatakan nggak ada dompet, demi Allah nggak ada dompet, saya tidak mengambilnya. Berarti ibu yakin dia itu orang benar dari zahirnya, maka terima sumpahnya. Yang kedua, kalau ibu sangkakan kuat, memang dia bukan tetangga, tapi ibu punya prasangka kuat, tidak mungkin tukang cuci kayak dia pakai jubah, pakai gamis, berjanggut, cingkrangan apa, tidak mungkin ngambil. Berarti kan ada prasangka. Ya, sangkaannya itu kuat bahwa dia tidak berdusta. Ketika dia bersumpah, terima sumpahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau 50-50 Bu, nggak yakin. Tapi 50% nampaknya dia orang baik, 50% nampaknya dia orang jahat. Maka tetap harus diterima sumpahnya. Kemudian yang keempat, kalau ibu yakin dia seorang pendusta, kasus hilangnya dompet di jok motor itu bukan ibu saja, rupanya tetangga sebelah juga sama. Kalau nyuci di situ hilang, tetangga sebelah juga nyuci di situ. Memang masyhur itu suka kehilangan di situ. Memang dia pendusta tuh. Dan masyhur dia pendusta, semua orang bicarakan dia. Maka tidak perlu diambil sumpahnya. Ya. Ibu boleh menggeledahnya, memaksa dia. Kalau perlu laporkan ke polisi gitu ya. Kemudian yang kelima, kalau disangkakan, kalau tadi kan yakin dia pendusta karena sudah masyhur. Kemudian disangkakan dia pendusta, mungkin dari penampilan yang nggak yakin deh. Ya, betato mamanya, kemudian wah, penampilan nggak yakin lah dia orang jujur tuh. Nampak kan dari mukanya gitu. Nampaknya narkoba nih orang ini nih. Yang ngelem nampaknya nih. Jadi kalau nggak yakin bahwa dia orang jujur, abaikan sumpahnya. Berarti dari sini Syekh Utsaimin membagi kapan kita menerima sumpah atau tidak itu menjadi 5 bagian. Saya ulangi, yang pertama, kalau yakin dia jujur, terima sumpahnya. Kalau disangkakan kuat dia jujur, terima sumpahnya. Kalau ibu yakin dia pendusta, tolak sumpahnya. Kalau ibu sangkakan lebih banyak dustanya dibandingkan jujurnya, tolak sumpahnya. Kalau 50-50, terima sumpahnya. Berarti 3 diterima sumpah, 2 ditolak sumpahnya. Ini rincian para ulama kapan kita menerima sumpah seseorang. Dan ini
melebar Bu ke masalah apa saja, entah sengketa lahan, ya, ibu bersengketa soal lahan, entah soal utang piutang, ibu dituduh mamanya nih, ibu ini baru kehilangan ahli waris, mamanya orang tua meninggalkan waris. Tiba-tiba datang orang ngaku-ngaku, bapakmu lu punya utang loh sama saya. Kan banyak tuh di masyarakat kayak gitu ya. Pokoknya tiba-tiba ada orang ngaku, dulu bapakmu utang sama saya. Masalahnya dia datang tak ada bukti. Dia datang tak ada bukti. Kalau seandainya dia bersumpah, berani bersumpah Bu, di hadapan hakim, akhirnya didatangkan hakim. Kemudian ibu mengatakan, tidaklah, ayah saya sepengetahuan saya selama hidup tidak pernah berutang sama orang. Ya. Tiba-tiba yang satu mengatakan, ya kamu kan tidak tahu ayah mengutang sama saya, lupa saya buktinya, hilang atau gimana, nggak ada bukti intinya. Maka sang hakim minta sumpahnya, betul kamu mengambil orang yang meninggal itu ada hutang di kamu. Kalau dia berani bersumpah atas nama Allah Bu, ibu harus bayar tuh. Bukan karena jujur atau dustanya, tapi karena dia berani bersumpah atas nama Allah. Tapi kembali kepada 5 perkara yang disebutkan Syekh Utsaimin. Nengok, kalau ibu yakin dia jujur, ambil sumpahnya, bayar utangnya. Atau disangkakan kuat dia jujur, nampaklah ini nggak mungkin lah ini yang ngomong Ustadz Abu Mairo pula ini kan, memang ada buktinya. Anda mungkinlah Abu Mairo ini dusta, terima sumpahnya, ya. Atau ibu nampak, mungkin betato, nggak jelas ini, hari-hari mabuk di jalan, tiba-tiba ngaku pula ayah saya punya utang sama dia, yakin ini pendusta, jangan diterima sumpahnya, abaikan, ya. Atau yakin ini ada sangkaan, enggak mungkin, saya nggak pernah kenal sama orang ini, kok tahu-tahu datang, zaman bapak saya masih hidup aja enggak nampak orang ini, saya nggak kenal, kok tiba ibu sangkakan ini nggak benar nih, abaikan sumpahnya. Tapi kalau 50-50, iya ke tidak, bayar supaya selamat utang-utang ayahnya. Jadi nanti ini perkara ini akan menyangkut kepada bab-bab sumpah yang lainnya, baik soal persoalan masalah sengketa di pengadilan, masalah utang piutang, nanti semua masuk tuh, ya, bab-bab yang seperti ini. Makanya di sini mu'alif rahimahullah taala menyebutkan bab ini penting sekali untuk dipahami, ya, dan ini juga untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat. Bahkan dalam hukum sengketa itu disebutkan oleh Nabi SAW, lau yu'tan nas bida'wahum lada'a rijalu amwalu qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Jika seandainya manusia itu diberi hanya berdasarkan pengakuan, maka mereka akan mengklaim harta sebuah kaum dan darah mereka. Akan tetapi dalam Islam itu bukti didatangkan dari pihak penuduh dan sumpah didatangkan dari pihak yang mengingkari, ya. Makanya dahulu Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi suatu ketika Isa bin Maryam ini melihat ada orang yang mencuri, nampak dengan kedua matanya dia mencuri. Jadi ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasri. Jadi Isa bin Maryam itu suatu ketika melihat seorang laki-laki pencuri dengan kedua matanya. Di sini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan dalam sahihnya. Jadi nampak jelas-jelas mencuri. Akhirnya kemudian ditangkaplah. Masalahnya barang curiannya disembunyikan entah di mana, tidak tahu Nabi Isa ini, ya. Kemudian kata Isa, asarakta, apakah kau mencuri? Maka tiba-tiba pencuri ini mengatakan, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu, katanya, tidak, demi Allah, demi zat di mana Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, katanya, aku tidak mencuri. Maka Isa alaihi salatu wasallam langsung mengatakan, amantu billahi wa kadzabtu aini, katanya, aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan mataku, katanya. Jelas-jelas matanya melihat dia mencuri. Nampak dia mencuri dengan kedua matanya. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, kata Isa apa? Aku beriman kepada Allah dan mataku yang berdusta, katanya. Kenapa? Karena pencuri ini sudah menyebut-nyebut nama Allah. Ya, jadi Isa itu mengagungkan Allahnya, bukan mengagungkan pencurinya. Makanya nanti ada bab, Bu,
Orang yang datang meminta-minta, walaupun dia turun dari Mercy sekalipun, dari Fortuner sekalipun, dari CR-V sekalipun, dia datang meminta-minta sama ibu, kemudian dia bersumpah atas nama Allah, kalau ibu tidak beri, berdusta tuh, Bu. Ustaz, kan dia turun dari Mercy, ngapain saya beri? Saya aja nggak punya Mercy. Bukan masalah turun dari Mercy atau dari apanya namanya Fortunernya atau dari CR-V-nya, tapi masalahnya dia bersumpah atas nama Allah, maka kita harus beri, walaupun tak banyak, kita harus beri demi mengagungkan sumpahnya, bukan karena orang yang memintanya. Itu nanti ada babnya tuh. Ya, dalam kitab Tauhid nanti akan sampai juga. Karena bagaimanapun orang yang bersumpah kepada Allah, kalau dia orang soleh, hakikatnya sedang mengagungkan Allah, dan kita yang mendengarnya harusnya kita takut dengan sumpah itu, karena Allah sedang diagungkan di hadapannya. Makanya kenapa kemudian bab ini sangat penting untuk dipahami dalam bab tauhid ini. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa sumpah ini bukan masalah sepele. Masalah sumpah ini bukan masalah sepele. Para ulama menyebutkan bahwa sumpah ini tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan tiga, atau tiga keadaan. Jadi para ulama menyebutkan bahwa sumpah ini tidak dibenarkan kecuali dalam tiga keadaan. Satu, dalam perkara yang penting. Kalau tidak penting, ngapain bersumpah-sumpah? Ya. Yang kedua, orang yang diajak bicara meragukan ucapannya, makanya perlu sumpah supaya yakin dengan ucapannya. Yang ketiga, orang yang diajak bicara mengingkari ucapannya, makanya perlu dimintai sumpah. Makanya Allah mengatakan, wahfadhu aimanakum, maka jagalah sumpah kalian, sehingga tidak boleh sembarangan. Artinya jangan banyak, sedikit-sedikit bersumpah, dan apabila telah bersumpah maka dia menepatinya kecuali sumpah maksiat, dan apabila tidak menepatinya maka dia harus membayar kafarah. Walaupun ada yang mengatakan sumpah itu dalam rangka bermaksiat tidak ada kafarahnya. Ini yang bisa sampaikan, bukan sudah hujan juga. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.